Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah ushul fikih Imam Syafi'i. So, jangan skip videonya ya. Sejarah ushul fikih Imam Syafi'i. Kalian pasti tahu dong siapa Imam Syafi'i? Beliau adalah salah satu seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina, dan wafat pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah di kota Kairo. Di usia yang masih muda, beliau sudah menggebrak sejarah pemikiran ushul fikih dengan mahakaryanya Kitab Ar-Risalah. Kitab ini ditulis oleh Imam Syafi'i di kota Mekah yang dikenal dengan Ar-Risalah Al-Qadimah atau disebut juga dengan Ar-Risalah Al-Atiqah. Menurut Dr. Mahmud Abdurrahman dalam kitab Tarikh Ushul Fikih, Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman pun sangat mengagumi karyanya dan mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pemuda yang sangat jenius. Namun, Fakhrur Razi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda. Beliau menjelaskan bahwa Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah di kota Baghdad, kemudian menulisnya ulang di negeri Mesir. Karena menurutnya, kitab tersebut memiliki penjelasan yang lebih luas. Fakhrur Razi juga berpendapat bahwa sebelum datangnya Imam Syafi'i, para ulama saling berdiskusi dalam masalah ushul fikih dan saling silang pendapat, tetapi tidak memiliki peraturan yang bersifat menyeluruh yang bisa digunakan sebagai tendensi dalam mendalami syariat Islam. Nah, salah satu keistimewaan Imam Syafi'i adalah perjalanan keilmuannya yang sangat kaya dan panjang. Sejak usia 2 tahun, Imam Syafi'i mulai menetap di kota Mekah. Di sana juga beliau menimba ilmu kepada Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Bahkan Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sebelum usianya genap menginjak umur 7 tahun. Di usia 13 tahun, Imam Syafi'i mulai mengembara ke kota Madinah dan menetap di sana hingga tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi dan menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Beliau juga bertemu dengan pakar ahli hadis, ahli tafsir dan ahli fikih yang mumpuni di bidangnya, serta mampu menyerap semua ilmu itu dengan baik. Hingga beliau mendapatkan derajat mumpuni dalam bidang fatwa, baik fikih maupun hadis. Selain menimba ilmu agama, beliau juga belajar gramatika bahasa Arab ke pelosok Jazirah Arab, salah satunya di perkampungan Bani Huzail. Hal ini sangat menunjangnya dalam memahami tata bahasa Al-Quran dan hadis. Pengembaraan Imam Syafi'i berlanjut ke kota Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Di fase ini, beliau mampu menyelaraskan dengan baik pemikiran Ahlun Naqli dan Ahlur Ra'yi. Di kota Baghdad juga, beliau memiliki beberapa murid diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Az-Za'farani, dan Al-Karobisi. Meskipun perjalanan keilmuannya panjang, Imam Syafi'i tetap merasa memerlukan banyak reformasi dalam kitab Ar-Risalah yang telah ditulis di kota Mekah. Hingga akhirnya, Imam Syafi'i menulis ulang kitab Ar-Risalah di Fustat, salah satu kawasan di Kairo. Maka, lahirlah kitab Ar-Risalah versi baru yang dikenal dengan Ar-Risalah Al-Jadidah atau Ar-Risalah Al-Misriyah yang dianggap sebagai puncak pemikiran Imam Syafi'i. Dan dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, Imam Al-Baihaqi menceritakan bahwa murid Imam Syafi'i membaca kitab Ar-Risalah di hadapan Imam Syafi'i lebih dari 30 kali. Dan Imam Syafi'i selalu memberikan koreksi atas kitab tersebut. Kemudian, Imam Syafi'i berkata kepada muridnya bahwa Allah tidak menakdirkan sebuah kitab lebih sahih atau terhindar dari kesalahan kecuali dalam kitabnya Al-Quran. Setelah kitab Ar-Risalah Al-Jadidah, Imam Syafi'i menerbitkan kitab Jima'ul Ulum yang menceritakan tentang golongan yang menolak hadis ahad serta bantahannya. Kemudian,
beliau menerbitkan kitab Ikhtilaful Hadis yang menjelaskan perbedaan para ulama dalam menyikapi hadis yang beredar. Dan pada akhirnya, beliau menutup karya-karyanya dalam ilmu ushul fiqih dengan menerbitkan kitab Ibtalul Istihsan. Kitab ini banyak mengkritik ulama yang terlalu berlebihan dalam memakai metode istihsan. Alhasil, Imam Syafi'i meletakkan pondasi yang sangat kokoh di bidang ilmu ushul fiqih. Di antara landasan pemikiran yang telah dibangun oleh Imam Syafi'i adalah menjelaskan dalil yang diambil dalam menentukan hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, serta mempertajam urutannya, memperkokoh hujah hadis secara umum, dan mengukuhkan hujah hadis ahad secara khusus, serta menerangkan tidak adanya pertentangan antara Al-Quran dan hadis, menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang-orang yang beriman atau ijma', memberikan batasan yang jelas dalam menjadikan akal sebagai patokan hukum, serta memberikan syarat rinci dalam menggunakan qiyas, memberikan perlawanan serius dalam mematahkan hujah Mu'tazilah yang ekstrim dalam menta'wil sifat Allah, memberikan peringatan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, menerangkan tentang amar dan nahi, serta menjelaskan nasih dan mansuh. Baiklah teman-teman, sekian video tentang ushul fiqih Imam Syafi'i kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa terus bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa.